Selamat siang Bapak Ibu sekalian, terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, Namo Buddhaya, Namo Omitofo. Salam jumpa kembali dengan saya Romo Asun Gotama. Kembali kita akan masuk ke dalam channel Walubi. Pada saat ini, siang hari ini, saya akan berbincang-bincang dengan suhu kita yang sangat luar biasa, yang sudah sangat terkenal, yaitu Suhu Dutawira Mas Tawira. Selamat datang Suhu. Suhu, saya sebentar lagi nih, bukan saya aja tapi semua keturunan Chinese akan merayakan satu tahun baru Imlek ya, yang jatuh pada tanggal 17 Februari tahun 2026. Nah, banyak yang bertanya ke saya juga, ke kantor juga, sebenarnya nih perayaan tahun baru Imlek ini seperti apa sih? Dan juga mungkin banyak juga yang bertanya, apakah tahun baru Imlek ini merupakan satu hari besar bagi umat Buddha atau juga mungkin bagi umat lain, atau seperti apa Su? Mohon kiranya Su bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang tahun baru Imlek. Terima kasih. Sehubungan kondisi keadaan sehingga yang lahir di Indonesia tentu berbahasa Indonesia ya, terputus pemahamannya dalam bahasa Mandarin, sehingga tidak bisa membedakan yang namanya Imlek dan tahun baru. Itu dua persoalan yang berbeda. Imlek bahasa Hokkien yang ada di Indonesia dengan pemahaman hitungan hari bulan dengan hitungan rembulan, karena memang orang Tionghoa ada sio. Iya, 12 sio ya Su ya. Ya. Oleh karena itu, karena banyak yang kurang paham, namanya orang nggak paham. Iya. Yang namanya hitungan Imlek itu pergantian sio. Pergantian sio ya. Ya, jadi orang Tionghoa. Iya. Karena pergantian sio itu dipercaya dengan ilmunya orang Tionghoa adalah pergantian energi langit dan bumi. Pemahaman orang Tionghoa, langit itu memberi, bumi itu menerima. Iya. Manusia harus pandai-pandai mengolah, menggunakan untuk hal-hal yang positif. Itulah yang disebut sancai, tiga kesatuan. Kalau Anda perhatikan di wihara-wihara, kelenteng, tempat ibadah orang Tionghoa, selalu senang sekali hiolonya itu kakinya 3. Iya betul. Karena mengandung arti nilai langit, bumi, dan manusia itu Langit bumi manusia adalah satu kesatuan. Berjalannya kesatuan inilah yang disebut pergantian energi. Sering dengan pemahaman yang sangat-sangat simpel, sederhana, bahwa perjalanan energi langit dan bumi itu bagi orang Tionghoa terdiri dari 24 orsu suci. Dan ini jarang sekali dibahas karena memang nggak semua orang memperdalami hal ini. Betul. Jadi bagi orang Tionghoa, karena memang punya yang unik, ada sio. Iya. Pergantiannya energi itu jatuhnya 4 Februari. Selalu 4 Februari. Nah, 36 sekali
36 tahun sekali meleset jadi 5 Februari. Itu dasarnya apa sih? Dasarnya diketemukan oleh orang Tionghoa bahwa yang menggerakkan kekuatan alam semesta ini ada yang kelihatan sama yang nggak kelihatan. Lalu disimbolikan dengan bahasa angin yang nggak kelihatan, bisa dirasa nggak kelihatan, tapi berasa. Betul. Dan air. Angin dan air ya. Air bisa kelihatan. Iya. Itulah yang disebut Feng Shui. Angin dan air itu energi. Dan uniknya orang Tionghoa ini ketemu ilmu memprediksi dengan hitungan dan diaplikasikan ke manusia karena orang Tionghoa itu mengerti sancai, langit, bumi, dan manusia. Sehingga muncul pemahaman-pemahaman tanda kutip dianggap ramalan-ramalan. Padahal ini bukan ramalan. Ini bukan tebak-tebakan. Banyak orang yang pemahamannya sedikit karena kepengen tahu prospek yang akan datang. Jadi muncullah jualan-jualan tukang hamil. Iya. Padahal ini semua ada matematikanya. Ada hitungan, ada prinsip pakemnya. Kalau mengenai tahun baru, budaya orang Tionghoa, orang Cina disebut, bahkan muncul kepresnya itu. Iya, betul. Kepres nomor 19. Ya, kalau tahun ini jatuhnya tanggal 17 Februari. 17 Februari, iya. Jadi bagi siapa yang ingin merayakan silakan aja. Iya. Bagi yang tidak mau merayakan juga nggak Ada masalah, iya. Betul. Tapi perlu digarisbawahi. Imlek, hitungan lunar itu bukan agama, melainkan budaya memprediksi energi langit dan bumi. Bagi yang mampu diaplikasikan ke orang. Inilah uniknya orang Tionghoa sehingga ada 12 sio. Perihal benar atau enggak benar itu tergantung yang mampu. Oleh karena itulah pergantian sio atau kalau orang Tionghoa bilang tambah umur. Jatuhnya 4 Februari tahun ini. 4 Februari ya. Mulai Itu dari setiap tahun ya, jam Su, ya? 4 pagi. Setiap tahun sama ya 4 Februari ya. 36 sekali, 36 tahun sekali meleset jadi 5 Februari. Tapi bedanya cuma di situ aja. Iya. Bahkan karena ini hitungan energi ada jamnya. Tahun ini 4 Februari yang dilahirkan jam 4 pagi itu udah ganti sio. Jadi sio kuda api. Tapi kalau yang lahirnya 4 Februari jam 1 pagi belum ganti sio, bos. Iya. Dulu saya juga bingung, kurang paham. Kenapa ada hitungan jam? Bahkan hitungan menit. Gampang, seperti kartu kredit aja. Kalau udah jam 24:01 menit mau ditarik duitnya lagi, bisa itu. Kalau mana memang dibatasin sehari cuma sekian. Apalagi kalau kita aplikasikan dalam kenyataan hidup. Ini uniknya orang Tionghoa. Maaf, bila wanita belum waktunya subur, susah menjadi hamil. Dimensi waktu itu sangat penting sekali. Bagaimana kita entry di waktu yang tepat. Kalau Anda main saham atau memperhatikan nasib dengan forex, entry-nya salah aja, cerita bisa berbeda.
Betul. Dan kalau diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari, ketemu bos, dia kondisinya lagi nggak in, dan kita nggak teliti, nggak bisa baca mukanya, raut mukanya lagi enak apa nggak enak. Kita masuk, bisa mental tuh jadi salah. Itulah uniknya orang Tionghoa menemukan ilmu hitungan proses alam semesta langit dan bumi. Karena ilmu ini diketemukan oleh orang Tionghoa dengan hitungan 24 perputaran energi langit dan bumi, dari musim dingin masuk ke musim semi, disambut dengan penuh sukacita seakan-akan merayakan perayaan musim semi. Saya pribadi mengatakan bukan begitu, karena saya praktisi Hong Shui, saya tahu. Iya, menarik ini Su. Saya tahu karena saya praktisi Hong Shui, kita bukan menyambut musim semi, apalagi kita di Indonesia, melainkan kita menyambut perubahan energi baru. Semoga yang tahun ular itu kita kurang baik, ini ada harapan baru. Yang namanya psikologi kejiwaan kan dikasih tahu, sesuatu yang paling kuat di dunia ini adalah harapan. Kalau kita sudah tidak punya harapan, master key menggerakkan power hati itu nggak bergerak. Iya. Apalagi zaman memberitahukan, begitu orang punya harapan, didorong ke arah gembira, hormon kebahagiaannya menjadi kuat. Dan itulah yang kita harus bisa bedakan Imlek dan tahun baru orang Tionghoa. Iya. Dua hal ini jangan dijadikan satu. Iya. Tapi yang sudah pasti, Imlek ada Imlek, tahun baru ada tahun baru, bukan milik agama tertentu. Ya sah-sah aja kalau ada yang merasa itu milik agamanya, tapi itu menjadi rancu apalagi di Indonesia. Indonesia kan kita udah ada pakemenanya dari pemerintah, Kepres. Betul. Perayaan tahun baru itu orang budaya Tionghoa. Betul. Itu Kepres nomor 19 tahun 2002 tuh Suhu. Iya, Romo pasti hafal Ya, hal itu. Kepresnya betul. Dan itulah yang menjadi sak hari libur nasional. Betul. Ini semakin menarik nih Su. Jadi saya lihat tadi penjelasan Su yang panjang lebar tentang Imlek ini tentunya bisa menambah wawasan kita nih. Saya yakin juga Bapak dan Ibu sekalian yang mendengar sekarang baru ngeh bahwasanya Imlek ini adalah pergantian energi langit dan bumi. Artinya langit memberi, bumi menerima. Iya. Nah, sekarang boleh nggak Su tolong jelas sedikit apa yang dimaksud dengan langit memberi itu Suhu? Wah, Nah, ini buat ini ilmu yang lebih mendalam lagi. boleh sedikit dijelaskan Su? Ya, langit tuh memberi 5 elemen. 5 elemen ya. Ya, yang sering diumpamakan dengan pengertian yang gampang. Elemen Elemen emas yang pertama logam, tanah, air, api, dan kayu. dan kayu. Oke. Sehingga muncullah rumus kayu menghidupkan api. Api menghidupkan tanah. Api menghidupkan tanah. Iya, tanah menghidupkan logam. Sebab itu emas semua adanya Di tanah, dalam dalam tanah. tanah. Dan itu mengandung arti nilai yang tinggi. Karena orang Tionghoa bilang ada elemen emas itu menganjurkan kita harus mempunyai sifat seperti emas itu, ulet, berjuang. Kalau nggak salah, Romo masuk dalam energi emas itu. Oh, aduh sadu. Memang begitu. Ada energi emas ya? Iya, makanya takutnya luar biasa. Sadu. Iya,
Ini mesti buka tungsu sendiri suhu nih. Iya. Akhirnya semoga ilmu pengetahuan ini diketemukan oleh leluhur orang Tionghoa ini. Ingat nih ilmu. Kebutuhan manusia. Iya. Bagaimana menambahkan nilai tambah agar manusia hidupnya bisa menggunakan berkah dari langit, mengolah posisinya di bumi, merubah nasib ke arah yang lebih baik lagi. Sadu. Menarik suhu. Ini cuma sayang waktu kita terbatas nih suhu nih. Jadi memang kalau berbincang-bincang tentang Imlek, saya rasa pasti semua pendengar Bapak Ibu sekalian ada dimanapun juga berada pasti ingin tahu lebih dalam suhu. Mungkin kalau boleh di dalam kesempatan berikut saya mau mengundang suhu lagi untuk bisa suhu jelaskan panjang lebar lagi tentang bagaimana Imlek ini yang sesungguhnya dan bagaimana sih, apa sih yang harus kita persiapkan, apa sih yang kita rayakan, apa sih yang harus kita lakukan sehingga tadi bisa kita yang di bumi ini bisa menerima daripada langit memberi persiapan Manusianya manusia yang ngoleh bagaimana kan gitu. sehingga menjadi budaya Imlek itulah. Itu yang maksud. Budaya Imlek mengucapkan selamat untuk orang lain bukan untuk sendiri. Itu dia. Yogi. Oke. Itu hebat itu. Benar. Itu mengajarkan kita kalau Anda ingin sukses harus mikirkan kepentingan orang lain dulu. Betul. Itu kalau Buddhis bilang satparamita. Satparamita Su ya. Baik, ini sangat menarik sekali. Su jadi berkenan ya Su ya. Jadi saya mohon untuk kita lanjut berbincang-bincang di kesempatan berikut. Saya mau mengundang Su lagi untuk kita bisa lebih bahas lagi mendalam tentang Imlek ini Su. Baik dan terima kasih. Pada akhirnya semoga semua orang hidupnya lebih beruntung, Sadu. gembira dan bahagia. Tapi jangan lupa, mau beruntung bukan hanya berdoa mengharap saja. Apalagi doa orang miskin minta. Lebih baik belajar doa orang kaya. Itu doa orang yang membangkitkan motivasi. Aku harus bisa lebih baik daripada tahun yang kemarin. Semoga semuanya beruntung. Omitofo. Sadu. Omitofo. Suhu, terima kasih Suhu atas semua penjelasan yang telah Suhu babarkan. Bapak dan Ibu sekalian, ini satu episode yang pertama. Kita akan juga mendengarkan berikut dalam kesempatan yang lain. Saya akan mengundang Suhu Tawira kembali untuk lebih menjelaskan, memaparkan lebih rinci, lebih jelas tentang makna Imlek. Apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan berkah lebih besar di dalam memasuki tahun baru Imlek ini, di dalam perubahan pergantian sio ya Su ya. Pergantian sio yang saat ini dari ular ke kuda api ya Su ya. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Semoga dalam dialog ini memberikan satu manfaat bagi kita semua. Semoga di dalam memasuki tahun baru Imlek kita semua mendapatkan kebahagiaan, kesehatan, berkah yang bermulia. Selamat siang, Namo Buddhaya, Namo Omitofo. Terima kasih Suhu, Omitofo.